Karena penelitian virus, dokter telah memasukkan daging ke tabung reaksi, lalu terus masukkan larutan kuning ke tabung reaksi. Lalu menunggu dalam 1 jam, ia masukkan pengendapan warna putih ke kaca. Masukkan pelat kaca ke dalam mikroskop dan amati dengan cermat, hanya sel-sel di dalamnya yang berkembang biak dengan kecepatan yang memusingkan. Setelah membelah, itu berubah menjadi sel virus hitam. Ia ingin mempelajarinya lebih lanjut. Tapi karena tak hati-hati, ia nggak sengaja tumpah larutan kuning ke nampan daging di samping. Dia buru-buru menyekanya dengan tangannya tetapi tidak menyangka virus itu membawa sifat korosif yang sangat kuat. Langsung merusak sarung tangannya, juga merusak kulitnya. Pada saat ini, robot juga mengeluarkan peringatan virus. Dokter dengan cepat berlari ke ruang sterilisasi. Dia melepas bajunya untuk membunuh semua virus di tubuhnya. Robot sekarang memeriksa bahwa laboratorium tidak lagi hidup. Jadi dia mulai menghancurkan virus. Semua benda di laboratorium dilalap api. Hasil penelitian dokter juga hancur karena itu, dia putus asa hingga ingin bunuh diri. Ia menemukan di luar ada sekelompok orang asing datang, dipimpin oleh seorang polisi. Dia terus-menerus mengetuk pintu. Dokter itu berpikir lama dan kemudian membiarkan mereka masuk. Saat Rick melihat pintu besar terbuka, dia mengikuti semua orang masuk ke dalam. Dokter memegang pistol bertanya kepada mereka apakah ada yang terinfeksi. Rick mengatakan orang yang terinfeksi semua meninggal dalam perjalanan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang menularkan, dokter meletakkan pistol dan menutup pintu. Masuk ke ruang penelitian utama. Rick berasumsi bahwa akan ada prajurit dan peneliti, tetapi akhirnya diberitahu bahwa cuma ada 1 dokter yang tersisa di tempat ini. Ternyata bahkan jika pusat pencegahan epidemi dipersenjatai, tapi masih lepas kendali. Untungnya, ada cukup makanan di sini, semua orang bisa makan malam yang sangat lezat. Setelah makan, mereka dapat mandi air panas. Inilah hal yang luar bayangkan mereka. Istri Rick dengan bernama Loli, setelah mandi, dia pergi ke perpustakaan untuk mencari dokumen. Ia nggak menyadari Shaun sudah mengikutinya. Dia menutup pintu kamar. Mulai menyentuh Loli, tapi Rick masih hidup dan kembali. Loli tidak ingin ada hubungan apapun dengan dia. Selama protes, Loli dengan ceroboh menggaruk Shaun yang terluka. Dia melihatnya bereaksi begitu keras, dia cuma bisa diam-diam meninggalkan. Malam itu, ketika Rick kembali ke kamar tidur, dia menemukan istrinya menangis dan mengira dia takut pada zombie di luar sana. Rick menghibur istrinya bahwa tempat itu aman dan menyuruhnya untuk jangan bimbang. Dia tidak tahu bahwa hal yang membuat Loli takut sebenarnya adalah Shaun. Keesokan harinya, saat sarapan, Rick melihat luka di leher Shaun, jadi dia bertanya apa yang terjadi. Shaun menatap Loli, ia menjawab ia terluka saat berenang. Rick agak curiga tetapi sekarang dokter memanggil mereka ke ruang penelitian utama. Tunjukkan kepada semua orang hasil penelitian ia sebelumnya, hanya melihat otak manusia muncul di layar. Di dalamnya ada banyak saraf yang bercahaya. Dokter berkata cahaya itu mewakili memori dengan imajinasi manusia. Cuman lihat cahaya perlahan menghilang, membuktikan bahwa orang itu sudah mati. Tapi setelah beberapa saat, otak orang itu perlahan muncul cahaya warna merah. Dokter menjelaskan bahwa itu adalah virus zombie, yang dapat membuat orang mati bergerak tetapi tidak akan memiliki kesadaran. Berubah menjadi sesuatu yang disebut zombie. Setelah menonton video, dokter diam-diam mengawasi waktu. Saat waktunya hanya 1 jam, orang-orang masih belum menyadari bahaya yang mendekat. Setelah waktu berlalu, Loli adalah orang pertama yang mengetahui bahwa AC di ruangan itu mati secara otomatis. Setelah itu, daerah lain juga mengalami pemadaman listrik. Ketika orang-orang merasa aneh maka bertanya apa yang terjadi. Dengan hanya setengah jam tersisa, pintu lab juga ditutup. Pada saat ini, robot mengingatkan bahwa setelah 30 menit, seluruh lab akan meledak secara otomatis. Sekarang semua orang baru bereaksi. Dokter ingin membawa mereka sampai mati, tetapi semua orang di sana tidak ingin mati. Shaun dengan marah menodongkan pistol ke dokter. Rick mencoba menghentikan tindakan gilanya. Karena dia tahu itu tidak berguna bahkan jika dia membunuh dokter. Rick mengatakan dia masih memiliki istri dan anak-anak. Bahkan jika hari ini adalah akhir dunia, dia masih ingin bertaruh satu pertandingan. Dokter juga rindu tentang istrinya yang sudah meninggal, jadi dia membuka pintu untuk melepaskan mereka. Orang-orang dengan senjata bergegas keluar dari sini, tetapi ketika mereka berlari keluar, mereka menemukan bahwa kaca di sini sangat keras.
Tidak peduli bagaimana mereka menabrak kaca, maka kaca tak mencecah. Sekarang Rick ingat ketika dia melarikan diri, dia mengambil granat. Dia memegang granat di tangannya, menyuruh semua orang menjauh. Lalu dia berlangkah ke pintu kaca, lalu menarik baut granat, meletakkannya di sebelah pintu. Lalu ia buru-buru kabur. Setelah kaca meledak, granat berhasil memecahkan kaca. Semua orang keluar dari bahaya dan berlari keluar. Mereka buru-buru bergegas ke dalam mobil. Pada saat ini, Rick melihat jam dan menyuruh semua orang untuk melarikan diri. Kemudian seluruh lab meledak.